kembali lagi bersama dengan saya Arbi. Nih, siapa di antara kalian nih yang 2020 ini resolusinya pengen jadi vlogger atau mau nyoba-nyoba untuk ngevlog tuh kayak gimana? Pasti ada kan? Nah, hari ini saya punya barang yang menarik banget, yang menurut saya itu semua vlogger tuh butuh pakai ini, apalagi khususnya untuk vlogger pemula ya, karena ini untuk mau nyoba-nyoba atau apa, ini cocok banget barangnya. Yes, ini dia, saya ada Brica B-Steady Multi. Jadi karena Brica B-Steady Multi ini 3-in-1 nih, 3-in-1 access gimbal, dimana kalau misalnya gimbal itu cuma bisa untuk phone sama action cam doang, atau kamera pocket doang, atau mirrorless doang, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ini dia 3-in-1 nih, jadi dia bisa digunakan untuk action cam bisa, smartphone bisa, lalu untuk compact kamera juga bisa nih. Kayak misalkan kamera pocket gitu masih oke. Dan mirrorless yang maksimum beratnya itu di 400 gram nih, udah sama lensanya ya, bukan kitnya doang. Jadi bisa menggunakan Brica B-Steady Multi ini. Oke, kita lihat aja ya boxnya seperti apa nih. Ya, ini dia ya, Brica B-Steady Multi nih guys. Jadi itu, seperti di gambarnya ini Brica B-Steady Multi 3-axis all-in-one kamera gimbal ya. Dan ini contohnya itu tuh menggunakan kamera pocket. Dan ini dia, compact kamera, smartphone, dan action kamera all-in-one, semua jadi satu. Terus ini ada 3-axis, seperti biasa ada panning, tilting, lalu rolling ya. Nah iya benar. Lalu face tracking sama object tracking. Ini face tracking di Brica B-Steady Pro juga udah bisa ya. Lalu ada motion tracking juga. Ini zoom control, time lapse, panorama, ini kurang lebih sama seperti Brica B-Steady Pro. Dan ini di samping kanan itu ada gambar seperti ini. Entah maksud dari gambarnya ini apa, tapi ini keren sih. Bagus ya ininya. Lalu di sebelah kirinya sini itu adalah, sini ada Brica. Di sini ada panduan untuk mengunduh atau mendownload aplikasi yang digunakan nih. Aplikasi itu B-Steady Pro, sudah ada di Google Play sama App Store juga. Nah, what's included ini ada di dalamnya ini terdapat satu gimbal, carrying case, tripod, quick release plate, Sony multi camera control cable, smartphone holder, USB cable, manual book, warranty card, sama 2 thumb screw. Oke. Nah, di bagian belakang itu kurang lebih ini sama. Ini penjelasannya kurang lebih sama semua sih, ini cuma diulang-ulang ya. Kayak ini for digital camera, smartphone and action camera. Maksimum payload 400 gram. Dan di sini maksimum lebar itu 85 mm. Jadi kalau misalkan iPad Pro atau menggunakan tab-tab lain ya nggak akan bisa lah. Oke, jadi di sini penjelasan lebih lanjutnya, kita zoom aja kali ya, biar lebih dekat. Nah, ini dimasukin. Oke, jadi ini penjelasannya. 320 derajat tiltingnya, 320 derajat rolling. Lalu ini 600 derajat untuk panningnya, jadi bisa muter hampir 2 kali putaran. Di sini trigger button, oke kurang lebih ini sama seperti Brica B-Steady Pro ya. Ada joysticknya juga, Bluetooth light, mode button, zoom slider, shutter power button, indicator light, sama mode light. Nah di sini beratnya itu sendiri untuk gimbal itu 530 gram beserta di dalamnya itu semua udah baterainya. Dengan battery capacity-nya itu 3600 mAh nih, gede juga ya. Ya dan seperti itu, dan working time itu bisa sampai 8 jam nih guys. Nah, supported device itu digital kamera. Jadi ini ada 2 tipe. Jadi supported device-nya itu tuh ada 2 yang bisa digunakan ya. Itu yang digunakan pada nanti disambungin ke gimbalnya itu ada 2, yaitu Sony RX100 sama Canon G-Series. Bukan berarti di kamera-kamera lain itu nggak bisa, tetap bisa. Cuma kalau misalkan mau menggunakan yang ada di button-buttonnya itu cuma compatible di 2 series ini. Oke, kita buka aja ya. Ini dia free-nya. Oh, kita dapat tripod juga ya. Dapat tripodnya, lalu carrying case sama smartphone holder. Oke guys, jadi ini dia. Oke, jadi ini kita dapat manual booknya ya, dan warranty cardnya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan secara semuanya ya, semua fungsi bisa digunakan, ini harus banget dibaca karena ini gimbal itu nggak sembarangan kita pakai, langsung pakai aja ya, harus dibaca dulu cara pasangnya seperti apa supaya jangan sampai salah nih, karena kalau salah itu bisa merusak gimbal ini guys. Oke, dan ini terdapat ada tripodnya, lalu ada ininya ya, gimbalnya sendiri. Di sini ada thumb screw. Thumb screw ini digunakan untuk memasang ininya ya,
digital kameranya atau smartphone atau action camnya, jadi pakai ini. Jangan sampai hilang guys. Lalu ini ada port USB to micro USB, ini untuk pengecasan si gimbalnya. Lalu ini ada smartphone holder. Jadi nanti ini di screw ke sini ya. Di sini lalu ada micro USB to mini USB nih. Ini kayaknya ini untuk ini ya, penggunaan yang tadi dibilang itu compatible untuk si Sony RX 100 series sama Canon G series. Jadi biar langsung secara manual bergabung ke sini ya. Oke. Itu dia, kita keluarin dulu. Ini dia guys. Oh, sama ini ada apa nih? Ini ada kunci L buat kita ngebongkar-bongkar ininya ya. Ini perlu nggak perlu sih, tapi perlu sih kayaknya. Kalau kenapa-napa kan ya bisa dilihat dulu. Aduh, susah juga. Oke, kita sudah. Jadi ini dia paket penjualannya ada di sini semua. Nah, ini dia gimbal ini guys. Dan yang pertama kali kalau misalkan kalian mau menggunakan gimbal ini harus dicas penuh dulu ya, jangan langsung dipakai gitu aja. Dan jangan pernah menyalakan gimbal sebelum ada ininya ya. Oke, ini kita pakai aja biar berdiri gitu. Oke, ini dia. Dan ini bisa kita lepas seperti ini. Kita coba aja langsung untuk pasang di kontak kamera kali ya. Nah, kita pasang dulu. Pakai thumb screw-nya. Oke, sudah terpasang seperti ini guys. Kalau sudah terpasang, ini kita nyalakan dulu supaya dia ready dulu. Dan di sini akan kita pasangkan seperti ini. Kalau sudah terpasang seperti itu, kita jadi benar-benar ini harus butuh kesabaran ya guys. Nggak bisa sembarang ini. Nah, ini udah lurus lagi. Di bagian sini itu dia penguncinya. Jadi kalau misalkan kita tahan gini, lalu kita lepas, dia udah pasti nggak akan jatuh. Tapi tetap masih bisa gini ya. Tapi nggak akan jatuh nih. Ini kita sesuaikan dulu sampai benar-benar lurus. Kita kunci dulu. Lalu kita ini kan ya guys. Yang depan belakang ini sampai benar-benar seimbang. Sampai sekiranya udah seimbang, oke. Kalau sudah seimbang seperti ini udah oke. Kita kunci lagi. Dan sekarang ini kita mau nyimbangin bagian atas nih. Jadi bagian atas itu jangan sampai dia kayak gitu nih. Nah, itu masih keberatan. Jadi harus diseimbangkan lagi. Nah, jadi pada saat kita ke atas gini dia akan diem. Kita ke depan juga gini dia akan diam juga. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita nyalakan aja tombol yang ada di sini. Kita tahan. Oke, dan dia sudah aktif nih guys, sudah menyala. Ya, tuh. Saya kasih lihat dulu sedikit nih bedanya. Jadi ini tuh emang steady banget, nggak sembarangan. Jadi bisa kita tuh, dia emang benar-benar stay di satu ini. Dan di sini pun ada beberapa juga kegunaannya dari yang kita bisa ngubah mode-modenya tuh. Jadi di sebelah kirinya itu dia terdapat ada mounting nih. Ini mounting untuk smartphone holder dan bentuknya itu seperti ini nih guys. Tapi ini nggak satu paket penjualan ya. Ini saya beli lagi emang untuk smartphone holdernya ini karena kita harus masukin ke aplikasinya dulu nih. Oke, setelah itu kita coba kita masuk ke aplikasinya dulu. Sebelum itu ya, kita masuk ke aplikasinya dulu. By the way, ini harga mountingnya itu tuh seharga 250.000 kalau nggak salah deh di Shopee ya. Coba aja kalian lihat deh. Ini 250.000-an si smartphone holdernya ini. Oke, lalu kita akan buka aplikasinya itu. Di sini ada nih. Aplikasi itu berbentuk seperti ini. Ada dua tipe, Brika B Steady Pro atau B Steady Multi. Karena ini kita menggunakan yang
Steady Multi, ya udah kita connect aja. Dan di sini ada beberapa pilihan dari smartphone, digital kamera atau action cam. Kita pilih yang udah deh, dia langsung udah masuk ke sini. Jadi ini kita bisa kontrol seperti ini dengan menggunakan ini semua ya. Oke, ini dari settingsnya. Jadi ada beberapa, kalau misalkan kalian emang menggunakan untuk shooting atau apa supaya kena terus derajatnya, jadi menggunakan ini nih. Ada follow speednya berapa, ini berapa, jadi kebutuhan ininya. Oke, kita menggunakan yang kontrol ini aja. Dan sini ada motion lapse juga. Ini untuk balik. Jadi kita bisa gini, dan ini untuk baliknya. Oke. Ada beberapa mode yang bisa digunain di dalam Brika B Steady Multi ini. Dan ini pun kita baca-baca juga. Jadi seperti ini, tombol mode itu yang ada di sini. Ini tombol mode, ini tombol powernya, lalu di sini joysticknya, dan di sini untuk zoom in sama zoom out. Ini digunakan untuk smartphone juga bisa, dan untuk digital kamera yang udah connect ke si lehernya yang ada di sini ya. Dan sini mountingnya itu, dan di sini ada nih, ini DC out sama DC in-nya. Ini untuk dari USB to kamera nih, jadi untuk mengecas kameranya itu bisa juga. Dan untuk pengecasan si Brika B Steady Multi-nya sendiri menggunakan micro USB yang ada di bawah sini nih guys. Dan sini untuk mountingnya, untuk mounting smartphone holder ataupun mic itu semua bisa di sini. Kita bahas ke mode-modenya nih. Oke, jadi di sini ada beberapa mode yang bisa digunakan nih guys. Yang pertama itu satu ketukan untuk mode standar. Ini kita pencet dulu di sini, tinggal sekali pencet, tak. Jadi mode standar itu seperti ini nih guys. Yang bergerak itu hanya si rollingnya ini aja ya. Jadi kalau kita ke bawah dia nggak ikut, kita ke atas juga dia nggak ngikut. Jadi cuma ke kanan ke kiri aja. Lalu yang kedua itu dua ketukan untuk motor roll ke kunci. Jadi hanya bisa bergerak ke kiri, kanan, atas, dan ini. Coba kita pencet dua kali, 1, 2. Nah. Oh, dia ngikutin ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Jadi motor roll itu kunci, jadi dia nggak ngikut ya kalau kayak gini. Lalu kita coba lagi yang 3 ketukan. Motor terkunci, tidak dapat bergerak. Oh ya, 1, 2, 3. Oke. Nah, oh ini dia nih guys. Jadi mau kita kayak gimana pun dia tetap ini ya. Tetap diem aja, dia nggak ikutan bergerak nih kayak gini. Lalu yang terakhir itu 4 ketukan. Salah. Salah kan? 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ketukan. Dia akan menjadi mode Inception gini nih, untuk kita menggunakan yang 4 ketukan ya. Sekarang kita akan coba menggunakan smartphone dalam penggunaan ini ya. Kita matikan dulu. Biasain matiin dulu gimbalnya, baru kita matiin si kameranya nih. Oke, kalau sudah seperti itu, lalu kita gunakan ini berupa mountingnya, dan ini kita harus keluarin dulu. Nah, keluarin dulu. Ini kita akan masukkan dulu di sini. Oke, kalau sudah disambungkan lagi. Oke, kalau sudah seperti tadi, kita sesuaikan dulu si lehernya ini. Jadi bentuk kameranya seperti ini guys. Dia akan seperti ini. Tapi ini menurut saya ini lebih susah untuk masangnya dibandingkan dengan Brika B Steady Pro yang biasa. Karena lebih apa ya? Brika B Steady Pro tuh lebih mudah gitu aja sih sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa seperti ini, ada pengaturan. Oke, ini pengaturan kayak gimbal settingsnya ada. Ini kita bisa update firmware juga di sini ya. Lalu kita bisa zoom in, zoom out juga di sini. Nggak, kita menggunakan ini ya, seperti ini ya. Dengan tombol yang ada di sini itu, dia bisa nge-zoom out,
salah, ngezoom in, ngezoom out. Nah, jadi menggunakan ini ya. Dan di sini juga ada flash, lalu ada pengaturan seperti ISO-nya atau yang lainnya. Lalu di sini ada fitur untuk panorama 180. Dan menariknya ini guys, kalau misalkan kita gini kan dia ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Tapi kalau misalkan kita tahan si trigger buttonnya, dia tuh akan lebih cepat ke kanan kirinya gitu loh guys. Nih ya. Dan ini tuh namanya mode sport nih guys. Oke, jadi kalau misalkan kita dilepas gini, nah dia tuh akan lebih lambat nih guys. Tapi kalau gini tuh lebih cepat lagi. Tuh. Kalau gini tuh dia lebih lambat muternya ke kanan ke kirinya. Karena untuk nyari lebih smoothnya. Tapi kalau misalkan kita di mode sport itu dia lebih cepat untuk pergerakannya. Jadi ada mode-mode seperti ini yang menariknya dari BKB Steady Multi ini nih. Oke, kita akan coba ambil video menggunakan Sony G7X dengan BKB Steady Multi ya, seperti apa. Ini dia. So guys, jadi saya menggunakan BKB Steady Multi dengan kameranya itu adalah kamera pocket digital kamera Canon G7X, yang dimana ini saya sekarang ini lagi berada di Bali, dan kita jalan seperti ini akan terasa lebih nyaman karena dari gimbal sendiri itu pun tidak berat dan enak banget buat dipakai untuk jalan-jalan atau mau ngevlog seperti ini. Dan ini tampilan depannya akan jadi seperti ini nih guys. So jadi tampilan depannya akan seperti ini. Di main ini saya hanya men-setting ke auto semua. Dan stabil banget ya guys. Kalau misalkan saya bawa lari pun juga akan tetap stabil seperti ini. Jadi kerasa banget kalau misalkan ini berguna banget untuk kita menggunakan gimbal nih. Apalagi untuk mau nge-vlog atau apa, itu jadi bikin kayak gitu enak banget. Oke, kesana macet, kita belok sini aja. Dan kita juga bisa men-setting So jadi itu guys dari BKB Steady Multi ini. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Worth nggak ya untuk kalian beli ini? Kalau menurut saya sih untuk vlogger-vlogger baru atau masih mau belajar untuk nge-vlog atau apa, saya rasa ini barang yang sangat pas banget karena di samping kita bisa pakai dengan 3 device yang berbeda seperti action cam, smartphone sama digital kamera seperti ini ya. Itu jadi ada latihan buat kita nih yang paling pas yang mana, yang cocok yang mana, karena ini beda-beda kan untuk kegunaannya. Jadi menurut saya sih ini untuk worth banget. Oke. Untuk harganya sendiri, BKB Steady Pro ini harganya adalah 2 juta kurang 1.000 alias 1.999.000. Dan yang mantingnya seperti ini untuk yang ditaruh di sini ya, itu harga 250.000 nih guys. Kalau misalkan kalian mau beli, kalian bisa klik link di bawah. Di Shopee juga ada banyak, tinggal cari aja Brika Store-nya, nanti ada di situ. So, jadi itu aja guys dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan terus aktifin lonceng ini supaya kamu tahu ada video baru dari channel ini. Jangan lupa juga nih guys, follow Instagram Diarkom ya biar kamu tahu perkembangan gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, see you, jajan, annyeong, sayonara, dadah, salam Indonesia.